Perkenalkan, nama saya Virginia Wijaya dari FUTEK 2019B, Universitas Pelita Harapan akan menjelaskan tentang motivating employees dari Toyota. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang early theory yang terbagi menjadi Maslow, McGregor, dan Herzberg. Lalu juga membahas tentang contemporary theory of motivation, ada goal setting theory, designing motivating jobs, dan equity theory. Sedangkan untuk current issue and motivation sendiri, saya akan membahas tentang flexible work atau job schedule, ada motivator for professional, motivating contingent worker, dan motivating low skill minimum wage employee, ada juga designing appropriate work program. Nah, untuk Maslow hierarchy of needs itu kebutuhan manusia, di mana ada physiological needs, safety needs, social needs, esteem, dan self-actualization needs. Pertama, kita akan membahas tentang physiological needs. Itu di mana manusia membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan pokok mereka. Di sini Toyota memberikan bayaran yang baik kepada pekerjanya sebagai jaminan agar pekerja memiliki kehidupan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya itu. Untuk safety net sendiri, manusia membutuhkan perlindungan baik dari kekerasan fisik maupun mental, di mana di sini terhadap pekerjaan, Toyota menjamin keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman dan teratur sehingga tidak ada kekerasan fisik dan mental yang dapat dilakukan di lingkungan kerja ini. Ada social needs di mana manusia membutuhkan rasa memiliki, diterima, dan kasih sayang. Contohnya di sini Toyota menyediakan fasilitas penitipan anak dan rekreasi yang tersedia di lokasi untuk karyawan. Dengan semua manfaat ini, karyawan merasa puas dan dapat fokus dengan gagasan gambaran besar untuk perusahaan Toyota ini. Di mana rasa memiliki ini berarti rasa self-belonging karyawannya terhadap Toyota, di mana di sini ia merasa diterima juga dengan ada penitipan anak dan rekreasi yang diberikan sebagai media yang dapat mempermudah mereka dalam melakukan pekerjaannya. Nah, untuk esteem needs itu ada terbagi dua, internal dan eksternal. Di mana internal itu adalah self-respect atau pencapaian, dan eksternal itu status, perhatian, dan pengakuan. Untuk internal sendiri itu Toyota mempromosikan semangat tim yang kuat dan rasa memiliki dengan tidak menunjukkan diskriminasi antara anggota tim atau antara manajer dan karyawan, di mana ini adalah self-respect terhadap setiap orang, di mana dirinya itu dihargai. Untuk eksternal itu, contohnya tidak ada fasilitas parkir pribadi, kafetaria pribadi untuk manajer, kantor pribadi, atau sekretaris pribadi. Semua staf didorong untuk mengenakan seragam perusahaan dan dipanggil dengan nama depan mereka, di mana di sini mereka memiliki kesamaan status di antara karir biasa maupun manajer dan antara atasan atau bawahan. Dan ada juga kesamaan statusnya itu didorong dengan mengenakan seragam yang sama. Dan pengakuan itu dipanggil dengan nama depan mereka. Untuk self-actualization needs, itu manusia yang menjadi seperti apa yang mereka mampu. Contohnya, budaya Toyota menekankan penggunaan situasi kerja yang menantang untuk membangun kepercayaan diri pada karyawan mereka untuk bereksperimen dan mencapai prestasi luar biasa yang dapat bergerak ke arah aktualisasi diri mereka. Untuk McGregor teori X dan Y, teori X itu lebih berasumsi pada bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, malas, menghindari tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk bekerja. Sedangkan teori Y, asumsi bahwa karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, mencari tanggung jawab, dan dapat menjaga pengarahan diri sendiri, di mana ada kesadaran dari diri untuk dapat bekerja. Contohnya di sini, Toyota datang dan membuat pabrik pembuatan mobil yang sangat tidak berfungsi menjadi sukses dengan menemukan asumsi teori Y. Berarti dapat disimpulkan Toyota menggunakan teori Y. Hal ini versus penerapan asumsi teori X oleh General Motors yang mengarah ke perusahaan patungan. Toyota menggunakan tenaga kerja militan yang sama yang telah menghasilkan beberapa produk dengan kualitas terburuk dalam sistem General Motors dengan menerapkan asumsi teori ini, yang menghasilkan perubahan budaya
dan dibangun di atas rasa saling percaya. Dengan menerapkan sistem produksi Toyota yang terkenal, di mana menghormati orang adalah prinsip utama dalam menemukan masalah dan melakukan perbaikan, mereka dapat bekerja dengan cepat, mengubah pabrik Fremont menjadi pabrik model. Pabrik Fremont ini adalah pabrik yang merupakan pabrik dari GM ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya Herzberg two-factor theory. Hal ini adalah teori motivasi yang menyatakan bahwa faktor intrinsik berhubungan dengan kepercayaan dan motivasi serta faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Nah, yang pertama hygiene factor. Nah, faktor yang menghilangkan ketidakpuasan kerja tapi tidak memotivasi. Contohnya lingkungan kerja yang bersih dan cerah, fasilitas makanan yang bagus, serta gaji dan tunjangan yang baik dapat membantu orang tetap dalam pekerjaan, tapi banyak faktor kebersihan tidak dapat membuat orang bekerja lebih keras. Dimana dengan menghilangkan rasa ketidakpuasan seperti memberikan lingkungan kerja yang bersih, cerah, fasilitas makanan, gaji yang bagus, tunjangan yang ada lumayan besar, itu dapat membuat orang tetap bertahan dalam pekerjaannya. Namun hal ini tidak memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaannya lebih giat lagi. Untuk motivasi sendiri, itu adalah faktor yang meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Contohnya, jika Anda benar-benar ingin memotivasi orang, Anda harus melampaui faktor kebersihan dan pekerjaan sehingga mereka secara intrinsik memotivasi. Orang yang dapat melakukan pekerjaan membutuhkan umpan balik tentang bagaimana mereka melakukannya. Mereka perlu melakukan seluruh pekerjaan di mana mereka dapat mengidentifikasi produk pekerjaan mereka. Mereka juga membutuhkan tingkat otonomi. Hal ini adalah hal yang diterapkan oleh Toyota sendiri. Contemporary Theory of Motivation. Pertama, Goal Setting Theory. Proporsi bahwa tujuan tertentu meningkatkan kinerja, bahwa tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Maksudnya di sini ketika tujuan yang lebih sulit diterima oleh karyawannya untuk dilakukan, maka mereka akan berusaha lebih. Sini kinerjanya akan lebih tinggi daripada hanya tujuan yang mudah dan dilakukan dengan gak se-efektif dan segiat itu. Sebenarnya ideologi yang dikembangkan oleh Toyota adalah komunitas takdir, di mana yang berarti bahwa karyawan akan berdiri di garis yang sama dengan perusahaan dan mereka dapat mencapai kesuksesan atau kegagalan bersama. Ini merupakan tujuan pribadi dan organisasi. Tujuan yang sulit pun ketika diterima dan ada keserasian antara kedua tujuan ini akan menghasilkan kinerja pekerja yang lebih baik ke depannya dan perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya, designing motivating jobs. Mana ada skill variety, task identity, task signifikan, autonomi, dan feedback. Skill variety sendiri berarti suatu pekerjaan perlu berbagai keterampilan. Mana di sini dituntut untuk ada keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Seperti ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Selanjutnya, task identity, di mana sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh pekerjaan yang dapat diidentifikasi. Ya, task signifikan itu bagaimana tugas yang diberikan berdampak pada kehidupan orang itu, seperti memberikan tugas yang sulit di mana dibutuhkan keterampilan dan eksperimen-eksperimen yang dapat berdampak pada kehidupan kedepannya orang itu dalam menyelesaikan masalahnya. Hanya autonomi, mana pemberian kebebasan jadwal dan prosedur penyelesaian masalah pada karyawan. Contohnya, Toyota memberikan kebebasan terhadap karyawan terkait masalah yang dihadapi untuk eksperimen. Di sini Toyota memberikan suatu masalah dan dia membebaskan karyawan tersebut terserah mau memakai cara apa dan kapan akan dilakukannya. Seperti persekusinya kapan, penyelesaiannya kapan, identifikasinya kapan, untuk eksperimen dari karyawan tersebut. Selanjutnya feedback, bagaimana pekerja merefleksikan hasil pekerjaannya. Contohnya sistem manajemen visual Toyota Plus menerapkan kebijakan berarti bahwa tim selalu tahu bagaimana keadaan mereka
dan selalu bekerja untuk target peningkatan yang luas, penerapan kebijakan, menetapkan tujuan untuk menantang dan meluaskan dari atas ke bawah perusahaan. Pengukuran yang cermat setiap hari memberitahu bahwa tim kerja bagaimana kinerja mereka. Selanjutnya, equity teori. Equity itu berarti employee saling memberikan effort yang dilakukan dengan apa yang didapatkan dengan employee lain. Ini Toyota memberikan gaji sesuai dengan kinerja yang diberikan kepada pegawai Toyota sebagai bentuk penghargaan dari effort mereka itu. Hal itu tentu akan berbeda sesuai dengan kedudukan serta kinerja para pegawai yang pastinya akan berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya, current issue in motivation. Nama flexible work or job schedule. Di sini terbagi menjadi 4. Pertama, compressed work week. Jam hariannya itu lebih panjang, tapi akan bekerja lebih sedikit. Contohnya, Toyota memberikan waktu alternatif di mana pekerja dapat bekerja ekstra di waktu alternatif tersebut. Nah, jika pekerja sudah bekerja di waktu alternatif tersebut, maka waktu bekerja mingguannya, hari bekerja mingguannya itu akan otomatis lebih sedikit. Flexible work hour, jam pekerjaan yang bebas diatur sesuai dengan ketentuan yang ada. Contohnya, Toyota membuka pekerjaan untuk part-time, freelance, dan pekerja sementara. Job sharing, di mana 2 orang atau lebih membagi pekerjaan pada waktu. Di mana adanya kerjasama antar pegawai Toyota dalam melakukan pekerjaan ini. Telecommuting, itu karyawan bekerja dari rumah dan menggunakan sambungan komputer. Mana Toyota memberikan kebebasan kepada bagian tertentu dan pekerja yang sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun atau yang sudah memenuhi syarat untuk dapat bekerja dari rumah. Selain itu, Toyota juga tetap memperhatikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan mereka tetap harus datang ke kantor untuk melakukan kerjanya dengan telecommuting. Selanjutnya, motivator for professional. Profesional sendiri berarti memiliki ciri dapat bekerja dari apa yang diinginkan dan tidak dapat motivasi hanya dari promosi atau hal seperti menjadi manajer dan lain-lain. Di sini maksudnya profesional ini dia akan bekerja ekstra dari jam yang sudah ditentukan. Seperti workaholic itu. Dan mereka tidak dapat dimotivasi dengan hanya memberikan promosi seperti menjadi manajer dan hal-hal seperti lainnya. Contohnya program transfer. Makanya di sini mereka diberikan suatu program yang dapat memotivasi mereka. Contohnya program transfer dari alivasi Toyota luar negeri ke kantor pusat TMC dengan tujuan mempromosikan kemandirian alivasi Toyota di luar Jepang. Toyota memberikan program di mana karyawan secara sementara ditransfer dari alivasi Toyota di luar Jepang ke kantor pusat TMC, Toyota Motor Corporation, untuk pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan OJT. Para pekerja transfer fokus pada kemampuan belajar, pengetahuan, dan Toyota Way pada seluruh periode pelatihan mereka. Periode pelatihan ini berkisar sekitar 6 bulan hingga 3 tahun. Selain itu, para eksekutif dari alivasi Toyota yang bekerja sebagai general manager dan sebagainya di kantor pusat belajar untuk bagaimana proses pengambilan keputusan di Toyota dan membangun jaringan dengan karyawan lainnya. Ada motivasi contingent workers, di mana kesempatan menjadi karyawan tetap, suatu pelatihan, equity dalam kompensasi dan tunjangan, di mana Toyota memberikan program pelatihan secara global bersama, di mana karyawan pertama-tama berpartisipasi dalam penyelesaian kelompok, menyelesaikan langkah-langkah untuk memecah masalah dan kemudian menerapkannya dalam tugas pekerjaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada motivasi low skill minimum wage employee, di mana program pengakuan karyawan memberikan pujian yang tulus kepada employee tersebut. Contohnya Toyota memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena keanggotaannya dalam organisasi disebut sistem penghargaan. Semua karyawan sesuai dengan klasifikasinya dalam perusahaan akan memperoleh penghargaan yang sama tanpa melihat kinerja mereka. Ini ada designing appropriate rewards program, di mana yang pertama ada open book management, itu pendekatan motivasi di mana laporan organisasi dibagikan kepada semua karyawan. Sini Toyota bersifat transparan untuk dapat memotivasi kinerja pegawai, di mana dengan transparansi ini maka pegawai akan termotivasi dengan adanya statistik naik atau turunnya penjualan dari Toyota ini.
Lihat stock option program, itu suatu program di dalam perusahaan di mana karyawan diizinkan untuk membeli sejumlah opsi saham di perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Ini ada Employee Recognition Program, itu program yang didasarkan pada perhatian pribadi dan ekspresi minat, persetujuan, dan penghargaan untuk kerjaan yang dilakukan dengan baik. Di sini Toyota memberikan penghargaan pada karyawan bukan karena dia sebagai anggota dari organisasi atau perusahaan itu, tapi karena kinerjanya yang disebut sebagai individual reward, penghargaan berbasis kinerja individu, bukan karena keberadaannya dalam organisasi itu. Nah, ada payoff performance, itu rencana kompensasi variabel yang membayar karyawan berdasarkan beberapa ukuran kinerja, yaitu Toyota memberikan imbalan atau reward yang cukup berarti dalam waktu tertentu yang dapat membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kinerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.